Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pancasila. Di sini kami akan memberikan tanggapan, analisis, dan solusi kami terkait film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Kami akan menyampaikan analisis kami terhadap film dokumenter Muter Panguripan. Yang pertama adalah penyampaian isi film dokumenter Panguripan secara singkat yang akan disampaikan oleh Junah. Kepada Junah, kami persilahkan. Film tersebut menceritakan tentang seorang petani yang bernama Pak Ngatenu. Beliau menceritakan suka duka beliau menjadi seorang petani selama 30 tahun. Dalam video tersebut, Pak Ngatenu mengatakan alasannya menjadi seorang petani. Beliau memilih menjadi petani karena beliau berpikir bahwa petani tidak perlu memikirkan hal lain dan hanya berfokus pada pertaniannya. Karena menurut beliau menjadi petani hanya akan lahan tepatnya dengan cara memberi pupuk, sehingga yang ditanam dapat tumbuh dengan subur. Beliau juga mengatakan bahwa menjadi petani tidak perlu membeli bahan pokok karena dapat memanennya sendiri dan dapat dijual untuk dijadikan modal. Apabila gagal panen, Pak Ngatenu tetap sabar. Beliau berpikir bahwa itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga beliau tetap menerimanya dan tetap berusaha menanam kembali. Yang kedua adalah penyampaian nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan film dokumenter Muter Panguripan yang akan disampaikan oleh Fauzan dan Irfan. Kepada Fauzan dan Irfan, kami persilahkan. Isi film dengan nilai Pancasila, yaitu terdapat pada sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pak Ngatenu tetap berserah diri akan hasil panennya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menurut beliau hasil panennya sudah termaksud takdir dari Tuhan untuknya. Kalau hasilnya gagal, beliau tetap yakin bakal diganti musim depannya lagi. Lalu pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, di dalam video tersebut terlihat bahwa Pak Ngatenu dan beberapa petani lainnya mengembangkan nilai persatuan dengan saling bergotong royong dalam aktivitas mengolah maupun merawat sawah dan hasil jerih sawahnya. Yang ketiga adalah penyampaian analisis kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ella dan saya sendiri. Kepada Ella, kami persilahkan. Perkembangan dunia pertanian sekarang ini sangat tergantung dengan penguasaan teknologi, bukan lagi pada produksi pangan atau berbagai program subsidi, melainkan lebih pada berorientasi mensejahterakan masyarakat miskin yang berprofesi sebagai petani. Oleh sebab itu, berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan petani untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut, yaitu dengan cara pemerintah harus menjadikan sektor pertanian sebagai urusan yang wajib dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang cocok untuk sektor pertanian seperti kebijakan lahan dan air yang mendukung kinerja petani di daerah tersebut, kebijakan jangka panjang, kebijakan pupuk, benih, dan alat pertanian yang humanis, kebijakan pembelian hasil pertanian yang wajar, dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang manusiawi. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, saya harap pemerintah segera mungkin melakukan perubahan untuk memenuhi kebijakan tersebut agar sektor pertanian di Indonesia lebih baik dan lebih makmur. Terima kasih. Selain itu, di luar negeri seperti Jepang dan Eropa, generasi petani sudah menjadi turun-temurun. Selain itu, pemerintah juga membantu untuk memajukan pertanian. Begitu juga di Thailand. Di negara Thailand, mereka memiliki lahan yang jauh lebih kecil daripada di negara kita. Namun mereka justru mengekspor negara kita. Itu karena petani di Thailand disejahterakan oleh pemerintah dan pemerintah pun menjamin hidup mereka. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah dengan meyakinkan generasi muda kita kalau sukses tidak hanya menjadi seorang dokter, PNS, dan profesi-profesi lain, tetapi menjadi petani juga bisa lebih sukses dari profesi-profesi tersebut. Selain itu, juga bisa untuk memajukan sektor pertanian di negara kita. Dan yang terakhir adalah solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah jalan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian yang akan disampaikan oleh Ilham, Rio, dan Hoiz.
kepada Ilham, Rio, dan Hois, kami persilahkan. Ya, pada zaman sekarang profesi petani sangatlah sedikit. Seringkali profesi petani ini dianggap sebagai profesi yang kurang recommended, dan juga kebanyakan dari orang-orang menganggap bahwa petani merupakan profesi yang berpenghasilan rendah. Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya profesi petani adalah hilangnya lahan pertanian yang diubah menjadi kompleks permukiman dan industri. Ini akan sangat mempengaruhi jumlah anak-anak bangsa yang mau menjadi petani muda. Untuk permasalahan lahan pertanian yang semakin lama semakin habis, perlu adanya kebijakan pemerintah supaya lahan pertanian di suatu daerah harus tetap ada, dan adanya inovasi untuk membuat greenhouse dan pemanfaatan lahan rumah untuk menanam sayuran yang dapat dikonsumsi dalam skala keluarga. Salah selanjutnya, generasi muda yang tidak mau terjun di bidang pertanian. Lagi-lagi perlu adanya peran pemerintah supaya membuat sebuah beasiswa khusus untuk para pemuda yang mau menjadi petani milenial, yang nantinya dari lulusan pendidikan tersebut akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi. Dan profesi ini diharapkan akan disamakan seperti ASN atau abdi negara, karena dengan adanya efektivitas di bidang pertanian ini akan menumbuhkan perekonomian negara Indonesia kita ini. Itu saja pendapat dari saya. Dampak dari lahan pertanian yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian akan membuat pertanian di Indonesia pada masa depan mengalami penurunan. Menurut saya, permasalahan tersebut adalah pemerintah harus membuka lahan pertanian yang baru serta memberikan asuransi bagi petani gagal panen supaya para anak muda berminat dan tidak takut untuk menjadi petani. Kita juga bisa membantu melakukan sosialisasi kepada anak muda dan memberikan motivasi untuk meningkatkan minat anak muda pada dunia pertanian sehingga mereka mau bekerja di sektor pertanian. Itu saja dari saya. Selanjutnya, menurut saya, lahan pertanian yang mulai sempit ini terjadi karena adanya konversi lahan pertanian, di mana lahan tersebut dialihfungsikan menjadi non-pertanian seperti industri, permukiman, dan penyediaan sarana dan prasarana, yang berdampak hilangnya kemampuan penyediaan bahan pangan lokal utamanya beras. Nah, untuk solusinya, pemerintah haruslah lebih jeli dan perhatian terhadap nasib petani dengan membuat kebijakan seperti mengatur izin atau pemindahan lahan. Dan untuk anak muda yang berpendidikan tinggi di bidang pertanian, seharusnya mampu memunculkan ide-ide baru yang kreatif dan menguntungkan para petani. Terima kasih. Sekian tanggapan, analisis, dan solusi kami terkait film dokumenter yang berjudul Muter Penguripan. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.